Shalom saudara-saudaraku, puji Tuhan kita berjumpa lagi melalui renungan harian keluarga hari ini. Kendati pun di tengah kesibukan dan tantangan hidup, kita ingat selalu bahwa Tuhan tetap hadir sebagai pahlawan yang setia, mengumpulkan dan memulihkan hati kita dengan kasih-Nya. Mari kita menyanyi dengan syukur dan sukacita lagu NNBT 27, Ya Tuhan Engkaulah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu selalu nyata atas kehidupan kami. Kami bersama mau membaca firman dan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan ada pada kami, memampukan kami tidak hanya sekedar membaca dan mengerti, tidak hanya sekedar merenungkannya, tetapi untuk dilakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Kristus, sesungguhnya Engkaulah firman kehidupan yang kekal itu. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku, saya mau membuka renungan kita dengan sebuah ilustrasi dompet yang hilang. Suatu hari seorang ayah kehilangan dompetnya. Ia mencari kemana-mana di ruang tamu, di mobil, bahkan bongkar-bongkar tas-tas yang lama. Ketika ada yang bertanya, kenapa repot sekali cari dompet itu, Pak? Bukankah bisa dibeli yang baru? Tetapi sang ayah ini menjawab, karena di dalamnya ada foto istriku, anak-anakku, keluargaku. Dan itu tidak tergantikan. Saudaraku, demikian juga Tuhan, ketika kita merasa hilang, rusak, bahkan tak layak lagi, Tuhan tetap mencari kita. Bukan karena kita berharga di mata dunia, tetapi karena kita berharga di hatinya. Sama seperti dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini,
kita melihat paling tidak ada 3 tindakan kasih Allah yang menyatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Yang pertama, aku akan membawa kamu pulang. Artinya, Tuhan tidak membiarkan umat-Nya terus tersesat secara rohani. Ketika kita menjauh karena dosa atau kekecewaan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia adalah Bapa yang mencari, memanggil, dan menuntun kita kembali ke rumah-Nya. Dalam kasih-Nya, Dia selalu membuka jalan pulang, yaitu jalan pengampunan dan pemulihan. Yang kedua, aku akan mengumpulkan kamu kembali. Artinya, Tuhan tahu di mana umat-Nya berada dan tidak pernah kehilangan jejak mereka. Di saat kita merasa tersesat karena dosa-dosa, saat kita sendirian, atau bahkan saat dunia tidak memandang kita karena keterbatasan kita, Tuhan justru sangat dekat. Ia tahu setiap nama, setiap air mata, dan setiap pergumulan kita. Tidak ada umat yang terlalu jauh, tidak ada hati yang terlalu hancur untuk dikumpulkan kembali oleh tangan kasih-Nya. Yang ketiga, aku akan memulihkan nama dan kehormatanmu. Artinya, Tuhan tidak hanya menyembuhkan luka, tapi juga mengangkat kembali martabat yang telah hilang. Tuhan tidak hanya memperbaiki masa lalu, tetapi Ia juga memulihkan masa depan. Dia memberi kita kembali identitas sebagai anak-anak-Nya yang terhormat, mulia, dan berharga. Luka bisa disembuhkan, air mata bisa dilap, atau kehormatan kita bisa dikembalikan. Saudaraku, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih setia-Nya. Saudara-saudaraku, ingatlah selalu kita punya Bapa yang mencari, menggandeng, dan memulihkan. Apapun keadaanmu hari ini, apakah kita sedang jauh dari Tuhan, Ia tahu di mana kamu berada, dan Ia siap menjemput untuk kembali di jalan yang benar. Saudaraku, percayalah, Dia tidak akan berhenti sampai engkau kembali utuh di hadapan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Sesungguhnya, ketika kami menaruh terus pengharapan kami hanya kepadamu, maka Engkau akan terus berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Bahkan ketika pun kami jauh daripadamu, Engkau kembali merangkul kami menurut cara dan kasih-Mu. Tuhan memberkati kami sekalian yang boleh bersama dalam renungan harian keluarga ini. Kami percaya pergumulan apapun, sakit, penyakit, ataupun pergumulan lain, semua itu dapat diangkat oleh Tuhan. Tuhan memberkati yang sakit disembuhkan, atau yang dalam pergumulan Tuhan kuatkan, dan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menguatkan dan memampukan kami. Kami mau aminkan doa permohonan kami saat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga saat ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.